Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kembali lagi bersama saya Muhammad Nabil Al-Ghazi dengan NPM C1C023 160. Saya di sini akan melanjutkan ilustrasi transaksi saya yang sudah saya selesaikan dan masukkan ke dalam sebuah PDA. Saya di sini hari ini akan melanjutkannya, memasukkannya ke dalam analisis transaksi, kemudian jurnal, buku besar, dan neraca saldo yang terakhir. Baiklah, di sini kita mulai saja. Pada tanggal 1 bulan 1 2024, Mr. Abeng menginvestasikan uangnya untuk membuka bengkel. Jadi di sini tanggalnya sudah saya buat. Sebentar, akun yang terlibat itu akun kas dan akun modal. Akun kas dan akun modal. Akun kasnya bertambah, akun modalnya bertambah. Mengapa bertambah? Karena Mr. Abeng menginvestasikan uangnya ke dalam bengkel. Di sini modal kenapa bertambah? Karena investasi tadi yang menyebabkan adanya modal yang masuk ke dalam bengkel mobil Cakrawala. Baiklah. Lanjut. Kas. Kas dicatat pada posisi karena ia bertambah, jadi kas dicatat pada posisi debit. Mengapa dicatat pada debit? Karena kas termasuk ke dalam akun aset dan saldo normal dari aset adalah debit. Di sini karena bertambah, jadi masuk ke debit. Oke, selesai. Baik, di bagian modal dicatat pada sebentar. Modal itu termasuk ke dalam bagian ekuitas, yaitu pada modal. Modal itu pada kredit. Modal di sini bertambah. Jika bertambah, dia ditulis di kredit. Mengapa di kredit? Karena modal adalah bagian dari ekuitas. Dan saldo normal dari ekuitas adalah kredit. Dalam transaksi ini, modal bertambah, sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Baik, akan saya tulis terlebih dahulu. Oke, selesai. Sekarang lanjut ke tanggal 2 bulan 1. Di sini ada 3. Kita akan tulis yang pertama dulu. Mr. Abeng menyewa ruko di Jalan Timur Indah untuk 1 tahun ke depan, terhitung sejak tanggal 2 Januari 2024. Di sini saya sudah menuliskan tanggalnya.
akun yang terlibat yaitu akun kas dan akun prepaid rent atau sewa dibayar di muka. Prepaid rent. Di sini sebentar kasnya berkurang. Mengapa berkurang? Kasnya berkurang karena ia menggunakan kasnya untuk menyewa ruko. Jadi di sini alasannya yaitu karena menyewa ruko. Di bagian prepaid rent yaitu sebentar akun prepaid rent-nya bertambah. Mengapa bertambah? Karena ia mendapatkan aset baru yaitu sebuah ruko. Karena prepaid rent. Aset berupa ruko. Baik, lanjut. Di sini dicatat pada posisi debit atau kredit. Di sini kas, karena kasnya berkurang, jadi dicatat pada posisi kredit. Mengapa dicatat di posisi kredit? Karena kas adalah bagian dari aset. Saldo normal dari aset adalah debit. Dan dalam transaksi ini, kas berkurang sehingga berbanding terbalik dari saldo normalnya, yaitu kredit. Baiklah, akan saya tulis terlebih dahulu. Oke, selesai. Sekarang lanjut ke bagian prepaid rent. Prepaid rent. Prepaid berarti di sini prepaid rent-nya bertambah karena prepaid rent itu adalah bagian dari aset prepaid rent. Ya, prepaid rent. Karena prepaid rent termasuk ke dalam bagian aset dan di sini asetnya bertambah, jadi di sini ditulisnya yaitu debit. Mengapa debit? Karena kas adalah karena prepaid rent atau sewa dibayar di muka adalah bagian dari aset. Saldo normal aset tersebut adalah debit dan dalam transaksi ini prepaid rent-nya bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya yaitu debit. Baiklah, akan saya catat terlebih dahulu. Oke, selesai teman-teman. Oke, lanjut ke transaksi berikutnya. Membeli berbagai peralatan bengkel. Dalam analisisnya ditulis dulu tanggalnya. Sini akun yang terlibat yaitu kas dan satu lagi peralatan. Di sini kasnya berkurang karena ia membeli peralatan dan di sini peralatannya bertambah.
berkurang dan bertambah. Sebentar teman-teman. Alasan kas berkurang karena ia membeli peralatan. Di sini peralatan bertambah karena ia membeli peralatan secara detail, secara tunai. Ia membeli peralatan yang menyebabkan asetnya berupa peralatan bertambah. Di sini karena kasnya berkurang, jadi ditulisnya yaitu kredit. Kalau di sini peralatan yaitu aset bertambah, jadi ditulisnya debit. Mengapa demikian? Mengapa kas berkurang ditulis ke dalam kredit? Karena kas adalah bagian dari aset. Saldo normal dari aset adalah debit, dan dalam transaksi ini kas bertambah, kas berkurang, kas berkurang sehingga dicatat berbanding terbalik dengan saldo normalnya, yaitu kredit. Baiklah, bagian peralatan, alasan mengapa? Alasannya juga sama, namun di sini ia dicatat sesuai dengan saldo normalnya karena peralatan di sini bertambah. Karena aset di sini berupa peralatan bertambah. Baiklah, kita akan lanjut ke yang berikutnya. Masih di tanggal yang sama, Mr. Abeng membeli berbagai perlengkapan. Di sini akunnya sama seperti yang tadi, namun menggunakan perlengkapan, bukan peralatan. Di sini kas, akun yang terlibat kedua yaitu perlengkapan. Di sini kas berkurang, perlengkapan bertambah. Mengapa kas berkurang? Karena ia menggunakan kasnya untuk membeli perlengkapan. Mengapa perlengkapan bertambah? Karena kasnya tadi digunakan untuk membeli sebuah aset. Asetnya itu berupa perlengkapan.
Dicatat pada posisi debit atau kredit. Di sini kas itu bagian dari aset, dan di sini kasnya berkurang, yaitu di sini dicatatnya kalau berkurang, ia dicatat sebagai kredit. Kalau di sini perlengkapan berupa aset bertambah berarti debit. Alasannya sama seperti yang di atas ini tadi. Biar izinkan saya mengetiknya terlebih dahulu. Oke, lanjut teman-teman. Sekarang pada tanggal 3. Tanggal 3, ia mengeluarkan biaya untuk iklan, untuk mempromosikan usahanya agar dikenal orang. Di sini di sini akun yang terlibat pada tanggal 3 ini adalah beban iklan dan kemudian kas. Di sini beban iklannya bertambah, kasnya berkurang. Mengapa beban iklan bertambah? Karena ia telah mengeluarkan biaya untuk iklan. Jadi di sini alasan ia menggunakan jasa iklan agar usahanya dikenal banyak orang. Di sini mengapa kas berkurang? Karena ia menggunakan kasnya untuk membeli jasa berupa iklan tadi. Oke, lanjut teman-teman. Beban. Di sini beban iklan, bebannya bertambah. Jadi saldo normal dari beban adalah debit. Jika beban bertambah, jadi di sini ditulisnya debit. Kasnya berkurang berarti kredit. Mengapa beban iklan di debit? Karena
beban iklan adalah bagian dari beban. Saldo normal dari beban adalah debit. Dan dalam transaksi ini, beban iklan bertambah, maka dicatat sesuai saldo normalnya. Pada bagian kas tetap sama, alasannya dengan yang tanggal 2 tadi. Baiklah, akan saya catat, akan saya ketik. Oke, selesai teman-teman. Kita lanjut ke tanggal 4. Pada tanggal 4 ini, sebentar, Mr. Abeng mewawancari 7 orang dan telah diputuskan per orang bekerja di bengkelnya. Di sini tidak dimasukkan ke dalam analisis karena belum terjadi transaksi berupa uang. Lanjut ke tanggal 5. Telah menyelesaikan jasa perbaikan mesin mobil pertama. Sebentar, saya tulis dulu tanggalnya. Tanggal 5. Akun yang terlibat tanggal 5 ini adalah akun kas dan pendapatan jasa. Akun kas dan pendapatan jasa. Akun kas di sini bertambah, pendapatan jasa pun bertambah. Mengapa kasnya bertambah? Karena ia mendapatkan pemasukan dari pendapatan yang ia terima. Mengapa pendapatan jasa bertambah? Mengapa pendapatan jasa bertambah? Karena ia menerima uang dari hasil pendapatan jasanya. Jadi kasnya bertambah di sini berupa uang. Kasnya bertambah berarti debit. Pendapatan jasa itu dari akun pendapatan. Akun pendapatan itu saldo normalnya yaitu kredit. Jika bertambah,
ia di kredit. Alasannya pada bagian kas ini sama saja dengan pada tanggal 1. Jika pada pendapatan jasa, alasannya karena pendapatan jasa adalah bagian dari pendapatan. Saldo normal dari pendapatan adalah kredit. Dan dalam transaksi ini, pendapatan jasa bertambah. Pendapatan jasa bertambah sehingga dicatat sesuai dengan saldo normalnya, yaitu kredit. Oke teman-teman, kita lanjut ke selanjutnya pada tanggal ini tanggal 5, masih pada tanggal 5 ternyata. Bengkel Mr. Abeng membeli 4 buah CCTV untuk keamanan bengkel miliknya. Di sini kita cek terlebih dahulu tanggal 5 bulan 1. Di sini akun yang terlibat adalah akun kas dan akun maaf seperti salah. Di sini akun peralatan dan akun kas. Di sini peralatan bertambah dan kas berkurang. Alasannya alasan dari peralatan bertambah karena ia telah membeli sebuah CCTV, 4 buah CCTV untuk keamanan bengkelnya. Di bagian kas, mengapa ia berkurang? Karena ia telah menggunakan kas dari bengkelnya untuk membeli 4 buah CCTV. Pada bagian ini peralatan itu aset. Jadi asetnya bertambah, di sini ditulis debit. Di sini kasnya berkurang, jadi ditulis ke kredit. Alasannya masih sama seperti yang tadi. Ke tanggal 7
Ya, kita lanjut ke tanggal 7. Pada tanggal 7 ini akun yang terlibat yaitu kas dan pendapatan usaha. Dan pendapatan jasa. Ya, ini pendapatan jasa. Kasnya bertambah, pendapatan jasanya juga bertambah. Mengapa kasnya bertambah? Karena seperti yang tadi, ia mendapatkan uang dari mendapatkan uang dari mendapatkan uang dari pendapatan jasa yang telah ia selesaikan. Di bagian pendapatan jasa, mengapa bertambah? Karena ia telah menyelesaikan pendapatan jasanya, jadi ia juga menerima uang di sini sebesar 2 juta karena telah menyelesaikan servis ringan. Baik, teman-teman, kita lanjut. Sepertinya yang ini sama seperti yang tadi, kas bertambah berarti di debit. Pendapatan jasa bertambah berarti di kredit. Dan alasannya seperti yang di atas tadi pada tanggal 5, ya pada tanggal 5. Baiklah teman-teman, kita lanjut sebentar ya. Baiklah teman-teman, kita lanjut ke tanggal 10. Menerima pendapatan jasa dari pelanggan karena telah mengganti 4 ban mobil pelanggan sekaligus pengecekan mesin. Di sini akunnya adalah tanggal 10. Sama seperti tanggal 7 tadi, akun yang terlibat adalah akun, sebentar ditulis dulu tanggalnya. Akunnya yaitu kas dan pendapatan jasa. Ya, pendapatan jasa. Semuanya sama karena ia telah menyelesaikan pendapatan jasa seperti pada tanggal sebelumnya, yaitu pada tanggal 7.
Baik, teman-teman, kita akan lanjut ke tanggal 14 bulan 1 2024. Dibikin dulu tanggalnya. Di sini Mr. Abel mengambil uang untuk ia donasikan ke masjid yang baru dibangun di dekat bengkelnya. Akun yang terkait di sini adalah Prive dan juga akun kas. Di sini Prive-nya bertambah, di kasnya berkurang. Mengapa Prive-nya bertambah? Karena ia telah mengambil uang milik perusahaan sebesar 5 juta. Maaf, karena ia mengambil uang sebesar 1 juta untuk ia donasikan ke masjid yang baru dibangun di dekat bengkelnya menggunakan kas dari bengkel Cakrawala. Di sini kasnya berkurang karena kasnya diambil 1 juta untuk ia donasikan ke masjid yang baru dibangun di dekat bengkelnya. Baiklah, teman-teman, di sini dicatat Prive dicatat pada posisi debit karena ia bertambah. Saldo normal dari Prive sebenarnya saldo normal dari Prive masuk ke dalam akun ekuitas dan saldo normal dari ekuitas adalah kredit. Namun di sini berbanding terbalik karena Prive yaitu Prive letaknya di debit karena bertambah. Dan di sini kas letaknya di kredit karena kasnya berkurang. Alasannya yang Prive tadi sudah saya sebutkan, ia saldo normal dari ekuitas adalah sebenarnya adalah kredit. Namun ada akun yaitu Prive, ia bertentangan dengan saldo normal dari ekuitas yaitu debit. Jika di kas, karena kas adalah bagian dari aset dan saldo normal dari aset adalah debit. Dan dalam transaksi ini kasnya berkurang sehingga dicatat
bertentangan dengan saldo normalnya, yaitu kredit. Baiklah teman-teman, kita lanjut ke tanggal yang berikutnya. Pada tanggal 15, ia menerima uang karena telah menyelesaikan tune up pada mobil pelanggan. Tanggal 15. Ia berhasil menyelesaikan tune up pada mobil pelanggan. Jadi pada transaksi ini penulisannya sama seperti pada tanggal 7, yaitu akun yang terlibat adalah kas dan pendapatan jasa. Sini kita tulis terlebih dahulu kas dan pendapatan jasa. Di sini kasnya bertambah dan pendapatan jasa juga bertambah. Mengapa kas bertambah? Karena ia menerima uang hasil dari telah menyelesaikan tune up pada mobil pelanggan sebesar 5 juta. Di sini pendapatan jasanya bertambah juga karena ia telah menyelesaikan jasa yang ia berikan dan dia menerima uang hasil dari jasa yang ia berikan. Baiklah teman-teman, kita akan lanjut. Di sini kas bertambah yang menyebabkan dia masuk ke debit. Di sini pendapatan jasa itu saldo normalnya kredit karena ia termasuk dalam akun pendapatan. Jadi di sini karena pendapatan jasanya bertambah, di sini ditulis kredit. Mengapa kas bertambah masuk ke debit? Karena saldo normal dari kas adalah debit. Jika aset bertambah, maka ditulis ke sebelah debit. Jika akun kas berkurang, maka ditulis ke sebelah kredit. Dan di bagian pendapatan jasa ini ditulis di kredit karena pendapatan jasa adalah bagian dari pendapatan. Saldo normal dari pendapatan adalah kredit. Dan dalam transaksi ini pendapatan jasanya bertambah, jadi dicatat sesuai dengan saldo normalnya, yaitu kredit. Baiklah teman-teman, kita akan lanjut ke tanggal berikutnya, yaitu pada tanggal 18.
Pada tanggal 18 ini, ia menerima jasa perbaikan dua mobil dinas dengan total nilai yang akan dibayarkan pada minggu depan. Yang akan dibayarkan pada minggu depan. Jadi di sini akun yang terlibat itu adalah account receivable atau piutang dan akun pendapatan. Pendapatan jasa. Di sini piutangnya bertambah dan pendapatan jasa juga bertambah. Mengapa piutang bertambah? Karena ia mengapa bertambah? Karena ia telah menyelesaikan jasa perbaikan dua buah mobil dinas. Namun akan dibayarkan minggu depan. Jadi ia belum menerima uangnya, tapi sudah menjadi piutang. Mengapa pendapatan jasa bertambah? Karena eh, ia telah menyelesaikan jasa perbaikan dua buah mobil dinas dengan total segini 10 juta akan dibayarkan pada minggu depan. Pada kasus ini kita sudah kita dapat menyebut kita dapat mengakuinya sebagai sudah dapat mengakuinya sebagai pendapatan jasa. Ya. Baiklah teman-teman, di sini akun piutang dimasukkan ke bagian debit dan pendapatan jasa dimasukkan ke bagian kredit. Mengapa? Karena piutang termasuk ke dalam akun aset. Dan akun aset saldo normalnya yaitu debit. Pada kasus ini piutangnya bertambah. Ya, kalau piutangnya bertambah, jadi eh, ia dicatat sesuai dengan saldo normalnya yaitu debit. Dan pada kasus pendapatan jasa bertambah, ia masuk ke bagian kredit karena saldo normal dari pendapatan adalah kredit.
Baiklah teman-teman, kita lanjut ke tanggal berikutnya yaitu pada tanggal 20 bulan 1 2024. 20 bulan 1 2024. Mengambil kas sebesar 8 juta untuk membeli 4 buah ban baru. Ban berarti perlengkapan. Akun yang terlibat di sini yaitu akun perlengkapan dan akun kas. Perlengkapannya bertambah dan akun kasnya berkurang. Mengapa akun perlengkapan bertambah? Karena ia telah membeli 4 buah ban baru. Di sini mengapa kas berkurang? Karena ia mengambil kas sebesar 8 juta untuk membeli 4 buah ban baru ini. Baiklah, kita lanjut ke dicatat pada posisi debit atau kredit. Pada perlengkapan dan bertambah, ia masuk ke dalam akun debit. Mengapa? Karena perlengkapan itu adalah termasuk ke dalam akun aset. Saldo normal dari aset adalah debit. Karena pada transaksi ini perlengkapannya bertambah, jadi dia dicatat sesuai dengan saldo normalnya yaitu debit. Pada pada kasus yang kas berkurang ini, ia dicatat pada bagian kredit. Karena saldo normal dari aset yang dimana kas itu bagian dari aset, eh, saldo normalnya jika bertambah yaitu di debit. Namun jika berkurang ia ditaruh di kredit. Baiklah teman-teman, kita lanjut ke masih di tanggal yang sama. Ia mengambil kas sebesar 5 juta untuk membeli stok oli mobil. Berarti pada kasus ini sama seperti tanggal sebelumnya. Jadi tinggal kita tulis atau ketik kembali.
Baik teman-teman, kita akan lanjut ke tanggal 25, menerima uang karena kesepakatan pada minggu lalu mengenai mobil dinas. Pada tanggal 25. Tanggal 25. Di sini akun yang terlibat adalah akun kas dan juga akun receivable atau piutang. Di sini kasnya bertambah dan piutangnya berkurang. Mengapa kasnya bertambah? Karena uang yang minggu lalu belum ia terima, sekarang sudah ia terima sebesar 10 juta. Mengapa piutangnya berkurang? Karena piutang yang minggu lalu sudah dibayar pada hari ini sebesar 10 juta. Baiklah teman-teman, di sini uh, masuk ke debit dan di sini masuk ke kredit. Mengapa demikian? Kas adalah bagian dari aset. Saldo normal dari aset adalah debit dan begitu juga dengan piutang. Piutang adalah akun dari aset. Dan jika aset berkurang, maka ia dicatat pada bagian kredit. Baiklah teman-teman, kita akan berlanjut ke transaksi yang selanjutnya. Sekarang pada tanggal 27, pada tanggal 27 ini akun yang terlibat adalah akun beban listrik dan juga akun kas. Akun beban listrik bertambah dan akun kas berkurang. Mengapa demikian? Karena mengapa akun beban listrik bertambah? Karena ia telah membayarkan sejumlah uangnya untuk beban listrik pada bulan Januari 2024. Di sini mengapa kasnya berkurang? Karena kasnya digunakan untuk membayar beban listrik tersebut.
akun. Baiklah, kita lanjut. Di sini beban listrik bertambah, berarti di sini ditulis pada debit. Pada kas ditulis di kredit. Mengapa beban listrik bertambah di debit? Karena beban listrik adalah akun dari akun beban dan saldo normal dari beban adalah debit. Eh, Pada kasus ini akun beban listrik bertambah berarti dicatat sesuai saldo normalnya yaitu debit. Pada transaksi kas ini dicatat di bagian kredit karena akun kas adalah akun dari akun aset dan saldo normal dari akun aset adalah debit. Pada transaksi ini akun asetnya berkurang yang menyebabkan ditulis berbanding terbalik dengan saldo normalnya yaitu kredit. Baiklah, teman-teman, kita akan berlanjut ke akun yang transaksi yang terakhir. Baiklah, kita akan lanjut ke tanggal 31. Mr. Abeng membayar gaji pegawainya untuk orang untuk empat orang masih untuk empat orang masing-masing 3 juta. Di sini tanggal 31 akun yang terlibat adalah akun beban gaji dan akun kas. Akun beban gaji bertambah dan akun kas berkurang. Mengapa akun beban gaji bertambah? Karena Mr. Abeng membayar gaji pegawainya. Di sini mengapa kasnya berkurang? Karena kasnya digunakan untuk membayar gaji pegawainya. Di sini karena beban gajinya bertambah, di sini ditulis pada bagian debit. Kasnya berkurang ditulis pada bagian kredit. Pada kasus kas ini sama seperti transaksi sebelumnya, alasannya sama seperti transaksi sebelumnya dan juga pada bagian beban gaji alasannya sama karena sama-sama beban. Jadi di sini langsung saja diketik. Baiklah teman-teman, kita sudah selesai melakukan analisis transaksi pada bengkel mobil Cakrawala. Selanjutnya akan dilanjutkan ke dalam jurnal, teman-teman. Teman-teman, kita akan melanjutkan ke jurnal umum. Dari sini 2024 tanggal 1 menginvestasikan uangnya sebesar 150 juta untuk membuka bengkel mobil Cakrawala.
Di sini kas dan modal. Dan modal itu 311. Di sini prepaid rent dan kas. Sini kas. Nomor akun dari prepaid rent itu 114 dan akun kas 111. Oke. Sebesar 30 juta. Lanjut di tanggal yang sama, tanggal 2, membeli peralatan 15 juta. Akun yang terlibat, akun kas dan akun peralatan. Peralatan dan akun kas. Nomor akun peralatan itu 121, kas 111. Sebesar 15 juta. 15 juta. Plus ini 15 juta. Oke. Lanjut lagi masih di tanggal 2, tadi dia membeli perlengkapan 20 juta. Perlengkapan 20 juta. Perlengkapan dan tas. Akun perlengkapan itu 113, kas 111, sebesar 20 juta. 20 juta. Kemudian lanjut ke tanggal 3. Tanggal 3. Biaya untuk iklan sebesar 500.000. Di sini beban iklan dan kas akunnya. Beban iklan dan kas. Akunnya beban iklan itu kita lihat di sini. Beban iklan 516. 516 dan 111 sebesar 500.000. Lanjut ke tanggal 4. Di sini tanggal 4 tidak perlu karena tidak ada transaksi yang melibatkan uang. Kita lanjut ke tanggal 5 yang pertama. Tanggal 5. Telah menyelesaikan jasa perbaikan mobil pertama sebesar 4 juta. Pendapatan jasa. Di sini akunnya akun kas dan pendapatan jasa. Satu. Kalau pendapatan jasa itu 411. Pendapatan jasa ya 411.
4 juta. Lanjut lagi, masih di tanggal 5, membeli 4 buah CCTV. 1.500.000 per buah, berarti ada 6 juta. Peralatan dan kas. Peralatan itu di 121, besar 6 juta. Lanjut, tanggal 7, 2 juta karena telah menyelesaikan servis ringan. Tanggal 7, sebentar, 2 juta. Di sini kas dan pendapatan jasa. Kas dan pendapatan jasa. Pendapatan jasa itu 41, di sini sebesar 2 juta. Lanjut ke tanggal 10. Tanggal 10, akun yang terlibat adalah akun kas dan pendapatan jasa. Kas dan kas jasa. Tanggal 10, 6.250.000. 6.250.000. Oke, selesai. Lanjut ke tanggal 14. 14 yang diambil prepay dan kas. 14 prepay dan kas. Di sini prepay itu sebentar teman-teman, 312 sebesar 1 juta. Baik, lanjut ke tanggal 15. Kas dan pendapatan jasa. Tanggal 15. Pendapatan jasa yaitu 411. Tanggal 15, 5 juta. Oke, kita lanjut ke tanggal berikutnya. Ke tanggal 15, 18.
akun piutang dan pendapatan jasa 10 juta. Di sini akun piutang itu 112 112 dan di sini 41 sebesar 10 juta. Kemudian lanjut lagi ke tanggal 20 mengambil kas sebesar 8 juta untuk membeli 4 buah ban baru. Tanggal 20 perlengkapan dan kas. Dan kas. Di sini akun perlengkapan adalah perlengkapan 114, kas 11, sebesar 8 juta. Baiklah, lanjut lagi ke masih di tanggal yang sama, mengambil kas 5 juta untuk stok oli mobil. Sama saja seperti yang sebelumnya. Sebesar 5 juta. Lanjut ke tanggal 25, menerima uang sebesar 10 juta karena kesepakatan pada minggu lalu mengenai mobil dinas. Di sini akun yang terlibat adalah akun kas dan akun piutang. Tanggal 25, kas dan piutang. Akun piutang tadi 112. Kasnya baik, kita lanjut lagi. Tanggal 27 membayar beban listrik 250.000. Beban listrik di sini akun beban listrik adalah beban listrik. Beban listrik itu
Di sini beban listrik adalah 515 dan 111 sebesar 250.000. Kelebihan. Oke, lanjut ke tanggal 31. Membayar gaji pegawai sebesar 12 juta. Beban gaji dan kas. Dan kas. Di sini beban gaji itu 511. Kas 111 12 juta. Apakah benar? Ya. Baiklah teman-teman, sampai di sini sudah selesai bagian jurnal umum dan hasilnya adalah balance. Jadi eh, beginilah dari jurnal umum ilustrasi transaksi bengkel mobil Cakrawala. Nanti akan dilanjutkan lagi ke buku besar. Sehabis dari buku besar, yaitu adalah neraca saldo. Baik teman-teman, kita akan melanjutkan dari jurnal umum posting ke buku besar. Buku besar yang saya gunakan di sini yaitu buku besar T karena lebih simpel dibandingkan buku besar yang seperti ini. Baiklah, langsung saja tanpa basa-basi kita masukkan hasil dari jurnal umum ke buku besar ini. Yang pertama ada akun kas terlebih dahulu kita isi. Di sini debit pada sisi kiri dan kredit pada sisi kanan. Ini ada pertama tanggal 1 150 juta di debit. Dan kemudian pada tanggal 2 30 juta di kredit. Lanjut lagi masih di tanggal 2 di kredit sebesar 15 juta. Kita lanjut lagi masih di tanggal 2 sebesar 20 juta di kredit. Apakah masih ada? Masih ada di tanggal 3 500.000 di kredit. Lanjut tanggal 5 di debit sebesar 4 juta. Baik, kita lanjut di tanggal masih di tanggal yang masih di tanggal yang sama pada tanggal 5, namun posisinya di kredit sebesar 6 juta. Kita lanjut lagi. Pada tanggal 7 pada debit sebesar 2 juta. Lanjut lagi tanggal 10 di debit sebesar 6.250.000.
Tanggal 10. Lanjut, tanggal 14 di kredit maksudnya sebesar 1 juta. Tanggal 15 di debit 5 juta. Tanggal 20 di kredit 8 juta. Tanggal 20 masih di tanggal yang sama 5 juta. Lanjut lagi, tanggal 25 di debit 10 juta. Maaf, salah. Tanggal 25 di debit. Sebesar 10 juta. Kemudian tanggal 27 250.000 di kredit. Tanggal 31 12 juta di kredit. Baiklah teman-teman, hasilnya sudah kita dapatkan dari selisih debit dan kredit. Debit dan kreditnya yaitu sebesar 79.500.000. Sekarang kita akan lanjut ke akun modal. Pada akun modal ada satu pada bagian kredit sebesar 150 juta tanggal 1. Tulis saja langsung tanggal 1. Baik, tinggal di Baiklah, sekarang kita lanjut ke akun piutang. Di sini kita cari terlebih dahulu yang ada piutangnya. Di tanggal 18, 10 juta di di debit. Kemudian kita lanjut. Di tanggal 25, 10 juta di kredit. Baik, kita lanjut ke akun perlengkapan. Di tanggal 2, 20 juta di debit. Baik, kita lanjut. Tanggal 20, 8 juta di debit. Tanggal 20, 5 juta di debit. Baik, kita lanjut ke akun peralatan.
Di tanggal 2, 15 juta di debit. Kemudian tanggal 5, 6 juta di debit. Kemudian peralatan. Habis, kita lanjut ke akun beban listrik. Di sini beban listrik tanggal 27 sebesar 250.000 di debit. Rp250.000. Kita lanjut ke beban gaji. Tanggal 31, 12 juta di debit. Kita lanjut ke beban iklan. Di tanggal 3 sebesar 500.000 di debit. Kita lanjut ke akun pendapatan jasa. Tanggal 5 sebesar 4 juta di kredit. Tanggal 7, 2 juta di kredit. Kemudian tanggal 10, 6.250.000 di kredit. Kemudian tanggal 15, 5 juta di kredit. Tanggal 18, 10 juta di kredit. Baik, kita lanjut ke akun Prive. Prive di tanggal 14 sebesar 1 juta di debit. Lanjut ke prepaid rent. Prepaid rent tanggal 2, 30 juta di debit. Kemudian sepertinya sudah selesai, tinggal kita masukkan atau posting ke neraca saldo. Baiklah, akan saya masukkan terlebih dahulu. Yang pertama adalah akun kas 111, yaitu kas. Kasnya 79.500 di debit. Kemudian sesudah akun kas itu ada akun piutang. Sebentar.
Piutangnya tidak ada karena di sisi debit dikurang kredit 0, tidak ada sisanya lagi. Kita lanjut ke akun perlengkapan. Akun perlengkapan itu 113. Perlengkapan. Supplies. eh ya, supplies. Kemudian supplies-nya 33 juta. Lanjut ke 114. Aduh, 114 itu adalah prepaid rent atau sewa dibayar di muka. Di sini sewa dibayar di mukanya adalah 30 juta. Kita lanjut ke 114 sudah. 121. 121 yaitu peralatan atau equipment. Equipment-nya 21 juta. Baik, kita lanjut ke yang selanjutnya yaitu modal 311, 150 juta. 311 modal itu sebentar. Capitals. Modalnya di kredit 150 juta. Kemudian kita lanjut ke Prive. 1 juta di debit. 311, 312. 1 juta. Baiklah, kita lanjut ke pendapatan jasa 411. 411. Pendapatan jasa itu sebentar. Service revenue. Service revenue 27.250.000 di kredit. Kita lanjut ke akun beban gaji 511. Beban gaji itu salaries expense.
expense. Salaries expense-nya 12 juta. Kemudian kita lanjut ke beban listrik. Beban listrik itu utilities expense. Utilities expense 515 sebesar 250.000. Kemudian kita lanjut ke akun berikutnya, yaitu 516 beban iklan. Beban iklan itu advertising expense. Advertising expense sebesar 500.000. Kemudian habis kita akan melihat apakah balance atau tidak. Dan di sini balance. Baiklah, cukup sekian dari video saya kali ini, yaitu analisis transaksi, kemudian masuk ke jurnal umum, diposting ke buku besar, dan dimasukkan lagi ke dalam neraca saldo. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.